Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Palupi dengan NIM 2210213, Prodi Arsitektur, dengan dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar, STMT. Judul materi saya yaitu Candi Singosari. Untuk poin pertama, itu adalah faktor-faktor non-fisik, yang mana isinya yaitu sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik, dan pemerintahan, serta ekonomi, yang mana isinya pada sejarah yaitu Candi Singosari merupakan candi Hindu-Buddha, peninggalan Singasari yang dibangun sekitar tahun Kerajaan Singasari yang berlokasi di Kelurahan Candirego, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sekitar kurang lebih berapa meternya? Ya itu 300 Ya, candi ini sengaja dibangun sebagai bentuk penghormatan atas Tahun berapa, kerajaan Retna? Coba. sekitar kurang lebih satu ini sekitar berapa kilometer? Ketutup ini. Ya, kelihatan. Ini pindahkan dulu. Sekitar 10 kilometer dari Kota Malang. Selanjutnya, candi ini sengaja dibangun sebagai bentuk Bukan yang di penghormatan. atas itu, Retna. Candi Singasari merupakan candi Hindu. Coba baca ulang. Candi Singasari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan Kerajaan Singasari yang dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Kerajaan Singasari yang berlokasi di Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, berjarak sekitar 10 kilometer dari Kota Malang. Candi ini sengaja dibangun sebagai bentuk penghormatan atas Kartanegara yang gugur karena pengkhianatan oleh anak buahnya yakni Jayakatwang. Yang selanjutnya, geografi. Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 145,28 km persegi, serta memiliki batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tajian dan Kecamatan Pakisaji, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, serta di sebelah barat ber, ber, berbatasan dengan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Selanjutnya, iklim. Kota Malang beriklim tropis lembab yang di mana itu bermusim kemarau dan musim penghujan. Kemudian geologi. Untuk struktur tanah yang relatif rendah dengan jenis batuan andesit. Untuk religinya memeluk agama atau kepercayaan di masa kerajaan Singasari menganut agama Hindu-Buddha. Untuk status sosialnya, yang pertama itu kalangan atas terdiri atas keluarga raja dan bangsawan. Dan kalangan bawahnya itu seperti rakyat jelata. Dan di samping itu ada pula kelompok tetua agama, baik pendeta Hindu atau Buddha. Untuk politik dan pemerintahan. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan Singasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Sistem politik yang dianut itu ada politik dalam negeri dan luar negeri. Untuk poin ekonomi, mayoritas masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai seorang petani dan berdagang, karena perdagangan pada masa Kerajaan Singasari sangatlah berpengaruh bagi perekonomian pada masa itu. Kemudian faktor-faktor fisik.
yang dimana ada poin-poinnya: lokasi dan tapak, denah, tampak, potongan, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, tokoh arsitek, dan aplikasi kekinian yang relevan. Yang pertama ada poin lokasi dan tapak. Lokasinya berada di Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian tapak. Candi Singosari menempati sebuah kawasan dengan luas sekitar 200 meter kali 400 meter, dan di area tersebut bukan hanya terdapat Candi Singosari saja dulunya, tetapi ada dua candi lainnya. Itu Candi Pawon kalau tidak salah, dengan Candi Candi apa? Lupa saya Pak satunya. Yang kemudian ada denah. Yang pertama, pada kaki candi terdapat 6 buah relung, dan yang utama ada di tengah yang menghadap ke sisi barat. 2 relung kanan dan kiri itu berada di relung utama. Relung lainnya menghadap ke penjuru arah lainnya. Pada badan candi terdapat 4 relung di setiap sisinya. Kemudian puncak candi menjulang tinggi, makin ke atas makin runcing berbentuk limas dengan atap pejal berbentuk kubus. Lanjutannya, eh, pada kaki candi terdapat 6 ruangan. Ini ruangannya yang 4 ruangan menghadap ke penjuru arah dan lainnya menghadap ke barat pada kanan dan kiri relung utama. Kemudian ada 5 puncak yang sudah runtuh, di mana 4 puncak berada di setiap 4 sisi dan mengapit 1 puncak yang lebih tinggi dari lainnya. Kemudian candi ini memiliki 3 lapisan, yaitu puncak Sawaloka, itu adalah puncaknya. Kemudian badan loka itu dalam bahasa bahasa Sanskerta bawah loka, dan kakinya atau burloka. Kemudian ada tampak. Untuk ciri-ciri tampaknya ini, atapnya tidak menggunakan kuda-kuda, badan bangunan keseluruhan menggunakan batuan andesit yang disusun berbentuk segi empat serta memiliki 6 ruangan di dalamnya. Yang kemudian potongan. Pada bagian kaki itu terdapat pembingkaian bawah tubuh candi, kemudian pembingkaian atas kaki candi, kemudian pembingkaian bawah candi. Yang untuk badan itu terdapat pembingkaian atas tubuh candi, meliputi pelipit, pelipit atas, dan bingkai. Kemudian bagian atap yaitu ada 3 tingkat serta 1 puncak yang menjadi puncaknya. Kemudian ada elemen terbaik. Elemen terbaik Candi Singosari terdapat pada bagian atap yang mengerucut ke atas yang berbentuk limas. Walaupun dari segi keseluruhan nampak elok, namun yang paling menonjol yaitu pada bagian atap. Untuk bangunan yang mewakili yaitu Pura Besakih sebagai tempat penataran agung. Bagian badan pura merupakan tempat untuk para pemangku untuk melangsungkan ibadah, sedangkan pada bagian pelataran digunakan untuk para jemaat yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian lanjut, untuk tokoh arsiteknya sendiri, yaitu sosok yang membangun candi tersebut tak lain adalah yang mengeluarkan prasasti tersebut. Maha Mantri Mukya Rakyan Mapatim Pumada. Menariknya adalah seorang Mahapati Majapahit atas restu dari Ratu Tribuana dan Dewan Sapta Prabu membangun bangunan suci bagi Raja Kartanegara dari Singasari. Untuk aplikasi kekinian yang relevan yaitu ada Menara Kudus, kemudian ada Hotel Jawa Dwipa. Bentuknya, kalau yang Menara Kudus tadi ini dari badannya, dari badan bangunannya ini hampir sama dengan Candi Singosari. Yang kemudian Hotel Jawa Dwipa juga ini pada bagian badannya. Kemudian yang terakhir Menara Burj Khalifa ini, kenapa saya mengambil ini? Karena menara ini semakin ke atas semakin mengerucut, sama dengan Candi Singosari, semakin ke atas semakin mengerucut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Retna.
Mana gambar candi tak? Waktu kita belajar materi teladan dari India, ada ya kita? Ada, Pak. Nah, materi apa yang Anda dapat dari situ terkait objek bangunanmu ini? Hmm, bisa saya ambil dari sini, Pak, dari potongan. Ya, silakan. Iya. Kalau menurut saya, Pak, kan kalau untuk itu kan kepala, perut, dan kaki. Yang di mana diibaratkan eh, atap ini sebagai kepala, Bukan kemudian perut. eh, badan, Pak, badan maksudnya. Di mana bagian tengah bangunan ini diibaratkan seperti badan manusia, kemudian di bawah ini diibaratkan sebagai kaki manusia. Begitu, Pak. Oke. Ada lagi nggak terkait itu? Hmm, nggak ada Bapak sih, Pak. kira banyak ya? Iya, Pak, tapi yang diingat cuma itu. Kenapa? Apalagi coba? Eh, Gua Garba. Mungkin untuk Ada tingkatan prinsip-prinsip tingkatannya, Pak. apa coba? Prinsip-prinsip apa kemarin? Teladan dari India coba. Prinsip, Waktu kuliah kita prinsip kemana? ada, Pak. Saya dengan Fitriani juga. Terus masa cuma itu yang diingat? Prinsip Kan sebelum dikasih tugas final kan ada materi kan? Retna, Iya, Pak. Iya, Pak. nggak pernah eh dibaca-baca ya? Prinsip mikrokosmos dan makrokosmos, Pak. Oke, yang mana itu? Terendap di mana? Eh, Kalau makrokosmos itu yang mencakup seluruh semesta yang serba banyak ragam, banyak rupa, kemudian sering bertentangan. Itu sih, Pak, yang saya ingat. Terus apa lagi? Nggak usah baku bisik-bisik, Fitriani. Terus itu sih, Pak. Lah, Bapak kemarin teriak-teriak, mengulang dari awal prinsip-prinsipnya. Masa cuman itu yang diingat Retna, terus videonya Bapak kirim juga di grup, nggak nonton kembali ya? Ya, Pak. Hmm? Ya, Pak. Misalnya prinsip-prinsip Gua Garba, yang mana di sini coba? Prinsip-prinsip luar. Nah, mencatat ya. Mencatat, Pak. Terus kalau dicatat kok nggak ingat? Buka catatannya coba. Kalau prinsip-prinsip Linggayoni yang mana? Prinsip-prinsip Maya, pembebasan dari Maya. Ingat nggak kemarin?
Wastu Purusa Mandala, Anda ingat ya? Oh, kalau yang ini Pak, kalau atap ini, kalau menurut yang kayak anunya candi, yang kayak Sawaloka, terus Buru Loka dan anu itu tadi, kalau yang di bagian atap ini menggambarkan hierarkinya tuh lebih tinggi atau derajatnya lebih tinggi daripada bagian-bagian lainnya. Sekarang jawab pertanyaan Bapak. Prinsip-prinsip Lingga Yoni yang mana di sini? Bisa jawab atau tidak? Kita final ini? Hmm, Nggak bisa. Kan kita sudah pelajari prinsip kemarin kan? Bapak yang teriak-teriak. berhubungan dengan alat reproduksi pria dan wanita atau kesuburan. Tunjukkan di sini yang mana? Eh, di bagian kaki, Pak. Mana kursormu? Di bagian di sini, Pak. Nih. Itu apa di situ? Di sini ini kan kalau diibaratkan manusia ini kepala, badan, Itu kaki. terus diulang-ulang. Yang lain Iya lagi iya iya. nih. Ini kan berarti kalau untuk konsep Linggayoni itu Mana kursormu? arti Mana lingganya? di Yoninya bagian mana? sini Pak. Yoninya mana? Yoninya di bagian bawah Mana? Kursornya mana? Tunjukkan kursormu. Mana Yoninya? ini Pak. Lingganya mana? Nih di sini. Hmm, Retna. Oke, kalau gua Garba yang mana? eh Menjadi sumber kehidupan dan kesuburan. Hmm. Prinsip Maya mana? Maya, Maya. Prinsip Maya itu kebijaksanaan menuntut agar jangan terperosok ke Mana dalam sini simbolnya mana yang diwakilkan oleh Mayanya itu? mayanya itu bagian enggak Pak, saya lagi membaca. Oke ya, nggak ada yang dijawab ya. Apa yang kamu ketahui tentang teoris Benitzer Fletcher? Eh, Arsitektur itu sebagai pohon. Apa itu? Pohon apa? Eh, untuk yang kalau bagian akarnya itu seperti non non fisiknya, kemudian kalau pohonnya itu untuk fisiknya. Antara lain non fisiknya apa? Antara lain non fisiknya itu kayak kayak sejarah, geografi, iklim, kemudian religinya, terus geologinya, terus sistem pemerintahan yang seperti apa, politiknya. Nah, sebutkan apa itu misalnya pengaruh apa terhadap non fisik terhadap ini apa? Misalnya nih, kalau iklimnya terhadap bangunannya, kalau kebanyakan hujan juga kan ini batuan andesit yang dibangun utama untuk candinya ini. Kalau batuan terus-terusan kena air, itu akan mudah lapuk.
karena iklimnya di sini tropis tropis lembab yang mana ada kemarau dan penghujan. Jadi mungkin dengan penggunaan batu ini meminimalisir akannya terjadinya pengeroposan pada bagian-bagian candi ini, Pak. Batu lapuk juga ya. Iya, Pak. Bapak kira kayu yang lapuk. Ternyata batu juga ya. Mengikis, mengikis lapuk juga. Oke. Kayak misalnya Apalagi faktor hmm, non fisiknya. non fisiknya itu wilayahnya mungkin, Pak. Apa itu wilayahnya? Kan ada tadi apa? Non fisiknya apa saja? Ah, Non fisik. Ada sejarah, geologi, ya, geografi, iklim. sejarah kan. Tadi kau sudah sebut apa tadi? Iklim. Sekarang apa lagi? Mungkin dari segi ekonominya, Pak. Ekonominya kenapa? Coba. Kan kalau dulu itu Mana bangunanmu? masyarakat, Ada nggak pengaruh ekonomi di situ? kalau untuk bangunan terhadap pengaruh ekonominya kayaknya nggak ada deh, Pak. Hah? Masa enggak ada? Dan karena kan kalau perekonomian dulu itu eh, dia keberlangsungannya terhadap penduduk penduduk di situ, Pak, Hmm, di wilayah tersebut. hmm, Kalau untuk bangunannya mungkin kan ini bangunan kan dibangun secara eh, bersama-sama. Maksudnya bukan cuma berapa orang, tapi rakyat-rakyatnya juga membangun membangun untuk mendirikan candi ini. Jadi kalau menurut saya untuk dampak ekonomi terhadap fisik bangunannya ini kayaknya tidak terlalu erat karena ekonomi kalau ekonomi itu dia mencakup pada eh, penduduk atau masyarakat yang kebutuhan masyarakat yang ada di situ di Ekonomi wilayah itu, tersebut. ekonomi itu berkaitan dengan mata pencaharian. Iya, maksudnya Nah, itu Pak. mata pencarian ada nggak hubungannya dengan bangunan ini? Berarti kalau tidak ada, tidak tidak tepat dong kita belajar teorinya Srebrenica Fletcher. Ada Pak, tapi Ya tidak apa itu terlalu sebutkan? erat. Sebutkan itu apa? Ada itu apa? Sebutkan. Eh, Oke ya. Eh, apa yang paling menarik dari tampak fisik candi ini menurutmu? bagian kalau menurut saya Pak, bagian atapnya. Karena dari sekian memang kelihatan dari nampak keseluruhan tampak bangunan ini memang nampak bagus, elok, tapi kalau menurut saya lebih bagus bagian atasnya karena bagian atasnya ini lebih banyak terdapat relief-relief, gambar-gambaran, ukiran-ukiran yang itu mungkin rumit tapi menambah kesan yang estetik begitu Pak. Oke. Menyusun batunya kan cukup rumit juga hingga membentuk kayak susunan-susunan yang kelihatannya itu elok, cantik begitu, Pak. Oke, oke ya. Coba penutup, penutup. Apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Kesan saya terhadap mata kuliah ini sangat baik. Dari sini saya bisa belajar Ya tentang iyalah eh, baik, masa jahat? dari sini saya bisa belajar banyak yang belum saya tahu, misalnya dari wilayah saya sendiri, ternyata ada potensi lokal yang bisa saya angkat ke dalam konsep-konsep nantinya yang akan saya masukkan juga dalam mata kuliah lain, begitu Pak. Jadi kayak dapat referensi baru lah, sangat sangat membantu juga. Bukan hanya keliling-keliling di situ, tapi kita
bisa keluar, pikirannya kita terbuka. Kok kita berpikir di luar negeri begini-begini, padahal di dalam negeri juga ada yang harusnya di mana kita yang nantinya sebagai calon arsitek itu mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada dalam negeri, seperti nggak usah lah jauh-jauh kayak di kampungnya kita sendiri gitu, Pak. Oke ya, bagus sekali Retna ya. Bapak rasa cukup. Kalau dari Bapak, eh, PowerPoint-mu bagus, ya. Ya, Pak. Terus sudah sesuai dengan harapannya Bapak. Ada daftar pustakanya tuh Bapak senang sekali. Terus cara presentasimu juga bagus, ya. Argumenmu juga Pak. bagus, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kedepannya kalau kalau kita berdiskusi pada materi-materi kuliah, tolong disimak baik-baik, ya. Kan Ya, Pak. Bapak kan biasanya suruh buat resume, ya kan? Iya buat, Pak. Iya, iya. Terus ketika kamu buat resume, apa yang ada di pikiranmu? Maksudnya kok enggak nempel gitu? Ya, itu yang Bapak heran Ya, kok enggak Pak. nempel gitu. Padahal kamu sudah nyimak materi, terus buat resume, terus resumenya kamu kirim di Google Classroom-nya Bapak, kok enggak nempel gitu ya? Ya, itu yang Ya, Bapak Pak. herankan. Ya, Ya, oke, Pak. terima kasih banyak. Kedepannya lebih fokus lagi, ya, Ya, dihafal-hafal Pak. materinya, ya, sehingga nanti pengetahuan arsitektur tak meningkat. Oke, terima kasih Iya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.